Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, sebelum kok dimulai, saya konfirmasi dulu apakah share screen dan suara saya sudah terdengar ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya ada telepon masuk, terus jadi terlambat untuk mulai. Baik, kita mulai saja ya. Kebetulan di tempat saya hujan rintik-rintik di pagi hari itu berat sekali rasanya. Seperti saya kalau lagi kuliah fisika dasar cerita tentang pelangi, saya bilang, kamu mahasiswa pernah nggak lihat pelangi pagi hari gitu? Jangan-jangan nggak ada pelangi pagi hari gitu ya. Kan pelangi seringnya adanya sore hari gitu ya. Habis hujan, matahari agak di ufuk sana, terus baru kelihatan pelangi di sisi yang lain gitu. Saya tanya kalau pagi ada nggak gitu ya? Ada sebenarnya, cuman karena pagi-pagi hujan, rintik-rintik, terus kita keluar ngeliat pelangi kayaknya, ada deh, tarik selimut aja daripada keluar lihat pelangi gitu ya. Baik, kita mulai saja kuliah kita hari ini, mudah-mudahan efektif ya. Hari ini kita akan cerita tentang mulai menulis gitu, karena pertemuan terakhir kemarin ada yang penasaran, Pak kapan mulai nulisnya nih gitu ya. Jadi hari ini kita akan mulai untuk sedikit demi sedikit coba melihat bagaimana tahapan menulisnya gitu ya. Tahapan menulisnya, mudah-mudahan setelah hari ini kita punya gambaran jelas langkah pertama setidaknya gitu ya, atau langkah kedua yang akan harus kita lakukan untuk mulai menulis, entah itu menulis proposal atau yang lainnya. Saya rasa yang paling dekat adalah menulis proposal. Baik, kita mulai saja. Ada satu tulisan yang cukup menarik di sini bahwa uh, apa menulis itu harusnya ya memang uh, dipikirkan dengan matang gitu ya, jangan gerasa gerusuk. Kalau saya lebih senang prosesnya di dalam, misalnya kalau menulis proposal berarti prosesnya di dalam antara pembimbing dengan mahasiswanya habis-habisan gitu ya, nanti ketika presentasi lancar. Lebih baik begitu daripada prosesnya di dalam lancar-lancar saja, dalam arti udahlah seadanya aja tampilkan sana, pembimbingnya nggak peduli, mahasiswanya membuatnya juga asal saja, udah submit misalnya gitu ya, hancur-hancuran pada saat presentasi, malah menyeramkan kalau saya daripada begitu ya. Jadi begitu juga ketika misalnya ingin publish paper misalnya gitu, lebih baik mondar-mandir antara pembimbing dengan penulis sampai 10 kali. Saya biasanya begitu tuh dengan mahasiswa bimbingan saya maupun pengalaman saya dulu waktu masih jadi mahasiswa juga begitu. Bisa 10 kali bolak-balik sebelum kita submit gitu. Jadi lebih baik kita habis-habisan di dalam daripada kemudian habis-habisan di dalam kemudian kita submit dan lancar gitu, daripada udah asal submit aja tunggu aja ntar gitu ya. Kan ada yang bilang gitu, gimana nanti itu aja ya, bilangnya gitu, udah bagaimana nanti aja, kan artinya kita pikirkan nanti bagaimana ya, nah gitu loh ya. Jadi uh, lakukanlah mulai menulis itu dengan hati-hati gitu ya, dengan teliti. Banyak hal deh nanti saya coba diskusikan, banyak hal yang saya mungkin orangnya detail gitu ya, saya mungkin orangnya sok perfect, tapi ya itu menunjukkan seberapa profesionalnya orang di balik tulisan itu gitu ya. Mudah-mudahan itu bisa mewakili kita tentu saja ya, karena ini kan akan tercatat terus gitu ya. Jadi sebelum menulis lakukanlah dengan baik, dengan hati-hati, dengan telaten, baru sampaikan ke orang lain. Oke. Lalu ini adalah beberapa panduan sebelum kita mulai menulis gitu ya. Tadi tuh ketika saya bicara kehati-hatian tadi ya, ketika kita bicara habis-habisan internal antara penulis dengan pembimbingnya, saya rasa beberapa hal ini bisa menjadi panduan ya untuk mendiskusikan tadi dengan pembimbing ataupun ya diri kita sendiri gitu ya sebelum
sebelum diberikan ke pembimbing gitu ya. Jadi katanya analisa masalah kita gitu ya. Masalah yang kita punya dianalisa, kemudian tanya pada diri sendiri, apakah iya semua informasi yang kita miliki itu untuk kita sampaikan itu sudah cukup gitu ya, sudah benar misalnya, atau informasi apa yang akan kita sampaikan di tulisan nanti. Kalau saya yang paling gampang, informasi ini harusnya sebuah runut cerita yang teratur gitu. Sebuah cerita yang sangat bagus dari awal sampai akhir. Karena sebenarnya kalau kita bicara paper gitu ya, isinya kan cerita dari awal sampai akhir yang tuntas gitu. Bertahap ceritanya. Seperti membaca buku cerita deh kalau menurut saya gitu ya. Oh iya ya, pertama dia ukur dulu XRD gitu untuk melihat strukturnya. Oh iya, habis itu dia tampilkan gambar SEM. Oh, mau dilihat morfologinya, bener nggak ya gambarnya ya? Terus baru sesudah itu pengukuran sifat listriknya, sifat magnetnya ditampilkan misalnya. Nah itu kan cerita yang berurut gitu ya. Nah apa yang akan kita sampaikan harusnya gambaran besarnya kita tahu, data-datanya apa saja. Kemudian yang juga harus kita perhatikan, itu kalau tadi bicara paper ya, tapi kalau bicara proposal, maka tinggal digeser aja dikit. Kalau proposal informasi apa yang ingin disampaikan ya? Oh iya, rencana kerjanya misalnya. Jadwal, lalu metodologinya seperti apa. Yang terpenting juga adalah alasannya kenapa nih pekerjaan ini dilakukan gitu. Nah, itu kan harusnya berurut gitu ya, berurut sehingga si pembaca maupun si pendengar bisa menangkap informasi yang kita berikan dengan komplit. Kemudian yang juga harus diperhatikan adalah tulisan kita tadi itu akan kita berikan ke siapa nih gitu ya. Tentu saja ketika saya harus presentasi misalnya nih, kebetulan saya sering berkecimpung tentang artificial intelligence gitu ya. Sepertinya saya pernah cerita gitu ya bahwa Departemen Fisika punya Artificial Intelligence Center Indonesia, AICI gitu ya, di gedung multidisiplin Pertamina. Kebetulan saya diminta untuk menjaganya di sana. Kalau saya cerita tentang neural network ke teman-teman kemarin gitu ya, waktu kuliah semester lalu, maka saya akan detilkan gitu, di dalamnya seperti apa. Tapi begitu saya diminta untuk bicara tentang artificial intelligence in the future, misalnya kepada guru-guru atau kepada orang tua murid, tentu saya akan menyampaikan hal yang berbeda. Jadi apa yang kita sampaikan itu harusnya juga disesuaikan dengan siapa yang akan baca nih. Ya. Harusnya disesuaikan. Tentu saja ketika menulis skripsi karena ya menulis tesis karena yang membaca nanti adalah orang yang memang kompeten di bidangnya, dalam hal ini penguji, maka menulisnya ya detil gitu ya, detil karena pasti juga pengujinya akan menanyakan hal-hal yang detil gitu. Seperti itu ya. Kemudian selain itu background si pembacanya ini mungkin hampir sama gitu ya. Ketika kita bicara di depan di depan di depan teman-teman, saya seringnya ketika saya harus memberikan training gitu, saya sering tanya kepada si penyelenggara, pesertanya mohon maaf ya latar belakang pendidikannya apa ya gitu. Oh ya Pak, mereka lebih banyak teknisi misalnya, STM dan sederajat. Oh berarti saya harus mendekati cerita tentang misalnya teknik pneumatik dengan sudut pandang teknisi gitu. Kalau yang ikut training itu adalah engineer misalnya gitu, maka saya akan bercerita berbeda gitu ya, karena background si pendengarnya juga beda. Nah itu harusnya diperhatikan ya, seperti itu. Nanti dulu saya waktu awal-awal jadi dosen sering tuh memberikan pelatihan-pelatihan ke industri gitu ya, instrumentasi kadang-kadang diminta tentang sistem kendali, tentang pneumatik. Dulu ada kita punya lab pneumatik
kebetulan ya saya yang membangun waktu itu, kita punya lab pneumatik. Saya sering diminta kasih pelatihan pneumatik di industri, kan di industri banyak ya pneumatik. Nah itu mesti dibedakan kita bicara dengan siapa. Kemudian ini kalau menurut saya ya, logical sequence-nya. Nah itu harusnya ceritanya urut gitu, ceritanya runut. Karena memang sebenarnya entah itu proposal, entah kita presentasi pada sidang, entah kita menulis paper, itu adalah cerita yang runut. Jadi seperti membaca sebuah novel atau cerita pendek, judulnya jelas gitu ya, menggambarkan seluruh isi dari cerpen itu misalnya. Nah di cerpen itu harusnya ceritanya juga runut, bertahap gitu ya, tidak loncat-loncat. Nah ini nanti kita lihat deh ke belakangnya bagaimana ya biar kita bisa runut ya gitu. Saya akan kasih contohnya beberapa rencana tulisan saya yang belum selesai untuk bisa diambil hikmahnya dari situ ya. Kemudian nah ini make a detail outline. Ini sebenarnya yang akan saya tampilkan nanti. Setelah dapat itu menurut saya yang paling awal kita kerjakan adalah outline. Outline. Kemudian si outline itu kalau saya ya outline itu selain poin-poin yang harus saya tulis juga gambar-gambar atau data yang harus saya tampilkan termasuk persamaan. Dan itu diurutkan gitu. Ya diurutkan. Nah, diurutkan baru kita mulai nulis. Apa yang harus ditulis nanti saya ceritakan deh. Tulisnya apa ya Pak? Biar gampang ya, biar mulai nulis gitu. Duduk dan mulai berpikir. Jadi nulis itu mood-moodan gitu ya. Saya juga kalau lagi tidak mood, lagi banyak kerjaan yang ini itu, nggak akan bisa nulis. Apalagi jadi kadep gitu misalnya, terus terang deh saya sepanjang jadi kadep kemarin, tulisannya sedikit sekali, bahkan ada beberapa tulisan saya yang belum selesai sampai sekarang gitu. Memang paling produktif itu ketika jadi mahasiswa sebenarnya, karena tugasnya ya hanya baca tulis kan begitu ya mahasiswa ya. Jadi kadang-kadang seminggu bisa efektif tuh nulis terus selama seminggu ya. Tapi kadang-kadang 2 bulan juga nggak ngapa-ngapain, lewat aja itu berkas nggak diselesaikan gitu ya. Itulah ritmenya menulis ya. Kadang-kadang bagus, cepat hasilnya banyak, kadang-kadang 3 minggu, 4 minggu tidak ada perubahan gitu. Nah ini ketika dapat mood, maka harusnya dimanfaatkan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Nah ini tadi ya audiensnya tadi tuh gitu ya, audiensnya bisa macam-macam ya, bisa expert, bisa dari manajerial, kemudian juga teknisi seperti yang saya sampaikan, atau umum. Tentu saja kita ada di sini sebenarnya gitu ya. Kita ada di sini karena nanti akan dihadapi oleh teman-teman semua adalah, saya boleh katakan expertnya gitu ya, dosen, penguji itu kan memang orang yang kompeten di bidangnya gitu. Setidaknya sama-sama di bawah payung Departemen Fisika lah gitu ya, bukan di tempat lain gitu. Berarti kita fokus di sini saja ya tanpa. Nah, pada saat itu harusnya ya misalnya tulisan tesis itu tidak akan cerita tentang sejarah misalnya gitu. Mohon maaf nih ada beberapa teman-teman yang kadang-kadang menulis latar belakang itu di cerita sejarahnya gitu. Saya kalau baca itu, kalau saya yang bimbingnya saya coret sejarah gitu. Nggak usah deh gitu ya, sejarah ditemukannya sensor elektrokimia diceritakan. Oh pada tahun sekian pertama kali ditemukan sensor elektrokimia oleh ini dari sini misalnya gitu. Nggak usah misalnya. Itu mungkin untuk yang general boleh gitu ya. Lalu ini adalah trade-nya dari si pembacanya gitu ya. Yang tolong diperhatikan parameter-parameter ini ya. Nah, tinggal isi dari cerita kita gitu ya. Nah, isi dari cerita kita kalau saya sih akan
menyusun bahwa tulisan kita tuh harusnya memang menyeluruh gitu ya. Menyeluruh lalu terus teratur tahap demi tahap disampaikan dengan baik. Dan itu sebenarnya sudah diberikan template-nya oleh UI misalnya. Ini template-nya nih, urutan yang harus dituliskan ini karena memang sudah runut gitu. Ikuti aja itu gitu ya. Saya sebenarnya ada contoh yang tapi takutnya nanti karena ada nama si penulisnya jadi tidak baik kalau saya tampilkan. Contoh yang tidak runut gitu. Wah, nggak karuan bacanya, saya pusing sendiri gitu ya. Itu yang saya pernah cerita. Walaupun bahasa Inggris, tapi akhirnya malah nggak runut dan saya nggak dapat poinnya gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Yang juga harus diperhatikan adalah waktu itu ya. Ini contohnya nih, gitu ya. Kita ingin mendesain tulisan tuh, kalau yang kita akan hadapi adalah expert, maka ini adalah susunan tulisannya misalnya. Tapi kalau yang kita hadapi adalah manajerial, pimpinan gitu ya, dari pimpinan perusahaan misalnya, maka bisa jadi tulisannya isinya berbeda dikit. Contohnya ya, yang akan disampaikan sama, cerita tentang seismik katanya gitu ya, kondisi seismik di San Francisco. Tapi kalau ingin ditampilkan kepada ahli-ahli seismik ya tentu isinya begini. Ya, analisisnya beda gitu ya. Detil tuh analisisnya, analisis yang sangat erat dengan keilmuannya gitu ya. Seperti ini, kemudian metode eksperimennya disampaikan, diskusi, rekomendasi. Sementara kalau ingin kita berikan kepada manajerial, pimpinan perusahaan gitu, mereka kan nggak perlu sampai eksperimental method misalnya gitu ya, saya nggak perlu lah sampai situ. Walaupun ya kadang-kadang manajerial audience dalam hal ini orang-orang manajerial kadang-kadang juga backgroundnya juga sama dengan kita, terutama fisika ya. Fisika tuh orangnya sok tahu gitu ya. Artinya ketika dia berada di posisi manajerial gitu ya, karena fisika ya terbiasa, kayaknya semuanya tahu gitu ya, semuanya dipelajari ya. Dari mulai dioda, transistor sampai mesin learning juga ngerti. Kalau instrumentasi misalnya, wah saya instrumentasi, tapi instrumentasi begitu cerita tentang apa misalnya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit tentang material pasti nyambung karena dulu pernah belajar sedikit. Entah itu di fisika dasar, entah itu di mata kuliah-mata kuliah yang lebih jauh ya. Jadi saya ngelihatnya begitu tuh, kalau yang lulusan fisika ketika dia berada di posisi manajerial, relatif lebih fleksibel gitu ya. Tahu dikit-dikit tapi terus akhirnya jadi menurut saya sih sangat bagus ya, sangat mendukung. Oke, ini contoh. Jadi contoh bagaimana kita harus memilah-milah tulisan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Waktu itu kita pernah diskusi bagaimana mempersempit topik ya, kemarin terakhir kita bagaimana mempersempit topik, jangan dibuat terlalu umum dan menjadi lebih menarik menurut saya daripada umum ya. Nah ini contoh saja topik-topik kalau mau tidak dibilang judul gitu ya, yang umum. Ada 3 contoh di sini misalnya Lyme disease in public park. Gitu. Lyme itu penyakit oleh gigitan kutu katanya gitu ya. Penyakit oleh gigitan kutu. Jadi pandemi atau penyebaran penyakit oleh gigitan kutu di taman gitu ya. Nah ini kan umum banget gitu ya. Nah ini dibuat lebih detailnya gitu, misalnya recommended measure for reducing Lyme disease at Grand Beach misalnya. Nah ini kan lebih tajam ya daripada ini. Rasalah kita baca 2
dua judul atau dua topik ini terasa banget yang ini lebih tajam gitu ya. Ini lagi nih contohnya, ya, improving the University of Titanium Oxide Ceramic gitu. Improving pakai apa nih, gitu ya. Nah ini dibuat lebih menarik lagi, jadi synthesize uniform titanium oxide, sama-sama si titanium oxide yang dibuat dia lebih uniform gitu ya, tapi agak didetilkan dengan metodenya. Jadi orang akan lebih tertarik, ini umum memang gitu ya, tapi saya rasa ini akan menjadi lebih tajam daripada yang kiri. Begitu juga yang bawahnya. Oke, jadi hal-hal seperti itu mestinya diperhatikan ya ketika kita membuat judul. Saya sih lihatnya judul-judul tesis, skripsi maupun disertasi sudah tajam-tajam. Panjang-panjang malah gitu ya. Kadang-kadang merasa, aduh kepanjangan nggak ya Pak judulnya gitu. Kalau ini dituangkan dalam judul ya si topik tadi. Memang akhirnya terasa jadi panjang ya judulnya gitu. Paling ya itu yang akan sedikit diperbaiki kalau memang terlalu panjang. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Atau sedang lihat pelangi di luar. Pagi-pagi lihat pelangi, benar penasaran saya. Ada nggak sih pelangi pagi-pagi gitu ya? Kan pelangi selalu sore. Saya umur berapa ya baru bisa lihat pelangi pagi-pagi itu? Setelah nikah waktu itu. Setelah nikah umur 30-an lah gitu ya. Baru bisa lihat pelangi pagi-pagi waktu itu sholat Idul Adha atau Idul Fitri, baru selesai hujan, baru kelihatan pelangi. Wah iya ada ya pelangi pagi-pagi. Sebelumnya belum pernah lihat saya pelangi pagi-pagi. Ayo ngacung siapa yang udah pernah lihat pelangi pagi-pagi. Jangan-jangan belum pernah. Sekarang kesempatannya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini adalah panduan nih pada saat menulis. Yang pertama, setelah kita buat outline-nya ya, maka yang harus diperhatikan ketika kita menulis, tulislah dengan concise itu tidak bertele-tele gitu. Ya, jangan hanya mengejar halaman gitu ya. Dulu skripsi saya cuma 40 halaman gitu. Saya juga nggak berharap halamannya banyak, tapi kalau kurang lengkap ya memang dianggap kurang sih gitu ya. Tapi tidak mengejar halaman kalau saya gitu ya. Kalau memang sudah cukup informasinya pada halaman itu ya udah. Dulu total skripsi saya hanya 40 halaman waktu itu. Tesis saya sedikit, disertasi saya juga sedikit waktu itu ya. Hanya 60 halaman, nggak sampai ratusan gitu. Sekarang kan banyak disertasi yang sampai 110. Apa ini 100? Saya cuma 60 halaman kalau nggak salah. Saya bisa berikan kalau penasaran gitu kan. Penasaran Pak, pengen lihat dong Bapak disertasinya gitu ya. Saya bisa berikan gitu. Dikit, hanya 60 halaman kalau saya nggak salah. Karena dihindari nih, di sini bilangnya filler gitu ya. Kalimat-kalimat yang coba hanya ditambahkan untuk menambah halaman gitu. Nggak perlu begitu, karena kalau pembimbing saya bilang, kamu kan tidak menulis puisi gitu ya. Tidak menulis puisi, jadi nggak perlu bertele-tele, langsung aja klak, klak, klak gitu. Selanjutnya ini gitu sebenarnya. Clear writing, to the point gitu. Nggak perlu bertele-tele, to the point, sehingga 1 dan 2 ini sebenarnya sangat-sangat erat berhubungan gitu ya. Jadi nggak usah berpikir bahwa halaman saya harus banyak. Tapi juga jangan terus tidak komplit gitu ya. Saya merasa ada beberapa mungkin harus banyak nih, halamannya minimum sekian misalnya. Saya sih tidak, yang penting komplit ada gitu ya. Memang di panduan, nanti kita lihat di panduan penulisan memang disebutkan sih harus sekian halaman misalnya gitu. Walaupun sekian halaman itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa ini komplit gitu ya. Jadi hindarilah filler tadi. Filler tadi hindari deh, karena kita bukan menulis poem, puisi gitu ya.
Puisi kan gitu, kesana kemari, ujungnya I love you misalnya gitu. To the point aja, I love you gitu dah, gitu ya. Iya, enggak gitu. Tapi kan puisi begitu panjang lebar kemana-mana. Oke, dua ini tolong diperhatikan. Kemudian komplit. Nah, tadi itu gitu ya. Komplit. Jadi jangan mengasumsikan bahwa orang yang membaca tuh ngerti apa yang kita tulis. Jadi kadang-kadang begitu tuh. Bahasa tulisan itu bisa multitafsir gitu ya. Lebih enak emang bahasa lisan kalau saya. Multitafsir agar tidak multitafsir, maka harusnya informasi yang kita berikan itu komplit. Tapi jangan disamakan komplit dengan bertele-tele tadi ya, gitu. Jadi ini beda. Jadi tolong laporkanlah secara komplit sehingga si pembaca paham. Oh iya, berarti ini dikerjakan ini dulu, baru itu. Tidak menjadi diskusi yang kiri kanan gak karuan hanya gara-gara informasi yang kita berikan tidak komplit gitu. Gitu ya. Grammar tolong diperhatikan tentu saja. Walaupun kita bukan native speaker, tapi sebenarnya universitas bahkan mungkin departemen ya memberikan fasilitas untuk uji itu. Setahu saya dulu pernah ada ya fasilitas untuk menguji tulisan bahasa Inggrisnya sebelum di submit gitu. Kalau kita ingin menulis paper misalnya, ada fasilitas ini karena kalau tidak kan bayar tuh ya, lumayan. Dulu setahu saya universitas memfasilitasi itu, jadi kita tinggal kirim filenya nanti akan ada hasilnya. Atau pembimbingnya biasanya memfasilitasi itu. Gitu. Mana sini tulisannya nanti kita kirim, yang nanggung pembimbingnya misalnya gitu ya biayanya. Biasanya gitu, karena banyak pembimbing di Departemen Fisika yang punya dana hibah yang lumayan gitu, besar-besar. Kemudian yang dihindari adalah plagiat. Plagiarisme ini juga difasilitasi nih oleh departemen untuk apa yang namanya uji Turnitin. Gitu. Uji Turnitin, silakan saja ke departemen, siapa Pak? Tidaknya kamu ke prodi gitu ya, atau ke pembimbing deh. Nanti pembimbing akan kirimkan ke petugas yang memang bertanggung jawab untuk menguji Turnitin. Tahu saya di perpustakaan juga ada ya uji Turnitin, karena nggak usah S2, S1 aja diuji Turnitin tuh proposalnya itu. Agar menghindari ini nih, plagiarisme nih. Memang plagiarisme ini jadi isu yang sangat penting di lingkungan akademis. Jadi jangan sekali-sekali kamu mencontek gitu. Kan dinyatakan plagiarisme itu patokannya 20% gitu ya. Kalau 20% dari seluruh tulisan itu sama, lebih dari itu, maka ditolak tuh tulisannya. 20% ya aturannya setahu saya. Jadi misalnya kita udah bikin proposal nih, dicek nih uji Turnitinnya, ambil sana sini, comot-comot, copy paste aja, dicek, sampai 32% sama, disebutin tuh samanya kemana, yang mana yang sama dengan siapa, yang mana yang sama dengan siapa, di total sampai 30%. Maka proposal kamu ditolak. Gitu. Proposalnya ditolak. Kadang-kadang agak dilema, ya, misalnya ada persamaan. Hukum Newton F sama dengan MA, A sama dengan sumasi F per M misalnya gitu. Kan sama ya, di mana-mana gitu. Semua orang juga akan nulisnya hukum Newton gitu, gampangnya gitu ya. Terus nanti dianggap sama dong Pak, gitu ya. Atau banyak persamaan lain yang umum memang dipakai ya. Persamaan-persamaan yang umum dari semua sisi ya, entah itu medis, entah itu instrumentasi, apalagi condensed matter misalnya, isinya persamaan semua misalnya gitu ya, teori juga begitu. Nah, itu dihitung dong Pak nanti sama gitu ya. Saya rasa sih kalau itu tidak ya, kalau persamaan harusnya tidak dihitung. Jadi tetap begitu dilihat angkanya 22, 24, terus ada yang meriksa. Yang meriksa itu pembimbingnya bisa, atau prodi bisa ngecek, oh ini bisa nih, 3-5%
yang sama persamaan kok gitu. Samaan kan apa boleh buat harus sama gitu ya. Jadi tolong ini diperhatikan dan ini biasanya diuji, dites dengan tadi ya Turnitin. Departemen memfasilitasi ini. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Pak, kalau untuk yang fasilitas Turnitin ini berarti mahasiswanya nggak bisa akses sendiri ya, Pak? Saya lupa, harusnya bisa sih. Hmm. Yang pasti begini, ada Mas Diki ya di bawah, di lantai dasar. Kebetulan dia adalah mahasiswa S3 Ilmu Material yang biasanya kita minta tolong untuk menguji Turnitin. Dia punya akses itu, punya akunnya lah gitu. Tapi itu bukan akun pribadi, akunnya departemen. Nah, kalau yang mahasiswa saya lupa deh uji Turnitinnya. Aduh, saya Prodi nih biasanya yang lebih tahu nih urusan begini nih ya. Nanti coba deh Mbak Cherry hubungi Pak Ajis ya. Ya. Uji Turnitinnya tuh mahasiswa bisa. Kayak harusnya sih bisa ya, karena kalau tidak antri tuh nanti ya walaupun cepet sih uji Turnitin cepet sebenarnya. Cuman kan yang mengerjakannya pekerjaannya banyak juga yang lain gitu ya. Harusnya sih bisa. Nanti coba deh atau di grup mahasiswa pasca ditanya aja uji Turnitin gimana caranya ya gitu. Mudah-mudahan ada penjelasannya di sana. Sorry, Terus, saya benar agak lewat yang ini. Silakan Mbak. ada batas penggunaannya nggak, Pak? Kalau untuk misalnya kita pas tugas bikin yang apa ya? Yang tugas sehari-hari, Pak, kayak tugas bikin Ya. apa sih? Yang Paham. KTI, Ya. itu Artinya boleh atau cuman terbatas untuk tugas akhir gitu? bebas setahu saya sih. Hmm. Bebas. Jadi bebas silakan saja, kan lebih banyak nganggurnya sih Turnitin itu. Ramenya itu kan menjelang pengumpulan proposal misalnya, menjelang pengumpulan materi tugas akhir ya, mau maju sidang misalnya. Itu kan ramenya di situ aja. Tapi di tengah kan kosong, jarang yang pakai. Astagfirullahaladzim. Paling kalau tulisan paper gitu ya, lagi mau uji Turnitin. Tapi terlepas dari itu lebih banyak kosong. Jadi silakan saja kalau ada tugas-tugas yang sifatnya harian gitu ya dari dosen, iseng mau uji Turnitin, silakan saja, nggak apa-apa. Tidak dibatasi setahu saya. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Iya. Kalau penggunaan program bajakan gimana ya Pak? Nanti hasilnya kan kadang kita suka make ya Pak di tugas akhir atau KTI. Misalnya saya pakai MATLAB yang bajakan gitu ya, Iya contohnya Pak. ya. Atau pakai nggak usah MATLAB, Microsoft Office-nya yang bajakan misalnya gitu. Setahu saya sih tidak ketahuan ya, tidak ketahuan gitu. Pakai MATLAB toh yang akan kita tampilkan adalah sudah hasil akhirnya. Ya, entah itu pada saat sidang, entah itu pada saat menulis paper, kan yang ditampilkan hasil akhirnya. Saya rasa codingnya pun kalau di tugas akhir, codingnya ada di lampiran misalnya. Dan itu pun kayaknya tidak bisa terdeteksi deh itu codingnya dibuat oleh software bajakan atau tidak gitu. Tapi beberapa pembimbing sekarang sudah mulai concern dengan itu gitu ya. Sudah mulai beli itu yang tidak bajakan gitu. Dulu mahasiswa bimbingan saya, siapa tahu kenal dari BMKG juga ada Mas Jihan, kemudian ada Mas Handoyo misalnya waktu itu dari Siemens. Pak, saya butuh MATLAB, ya udah beli gitu. Saya kasih uangnya, beli yang beneran lisensi, memang agak mahal tapi ya udah beli gitu. Pakai gitu ya. Toh dana penelitiannya memang ada dan memang itu dipakai untuk mendukung. Jadi beberapa dosen yang punya dana hibah tentu saja akan mendukung kalau seandainya kita ingin beli software seperti itu. Yang saya yakin sih tidak terdeteksi ya, kecuali kita lagi presentasi nih di konferensi, presentasi pakai PowerPoint gitu, ternyata Office-nya bajakan tuh biasanya di kanan bawah suka ada tampilan tuh registrasi lah atau apa, nah itu baru kelihatan bajakan tuh gitu.
Gitu ya Mbak Cherry. Jadi pada dasarnya sih nggak ketahuan harusnya. Aman Baik, ya maksud saya. Ya, terima kasih Pak. ya sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak saya lanjutkan. Oke, melangkah lebih jauh kita sudah mulai bertahap untuk menulis outline-nya, gitu ya. Menulis outline-nya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita ingin menulis outline, berurut tuh, gitu ya. Kali lagi deh, berurut ceritanya jelas, gitu. Menceritakan judul, gitu ya. Di outline itu kan sebenarnya menceritakan skripsi kita atau tulisan kita kan sebenarnya menceritakan judul, memaparkan judul, dan harusnya ceritanya berurut. Nah, ketika kita membuat outline, maka urutan itu biasanya sudah tergambar di outline gitu ya. Saya mau cerita ini, gitu. Nah, itu ada di outline gitu ya. Baru nanti setelah nulis, poin-poin tadi didetilkan, dituangkan dalam paragraf-paragraf narasi gitu. Tapi urutannya harusnya sudah tergambar pada saat kita menulis outline-nya. Kemudian saya ketika menulis outline, kalau saya ya pasti saya langsung letakkan gambar-gambar ataupun hasil-hasil data saya dan berurutan gitu. Nah, itu sebenarnya dikaitkan dengan ini ya, organization pattern dan visual concept design itu adalah kalau kita tuangkan dalam outline yang akan kita bangun tulisannya, maka gampangnya gambar-gambar atau data-data hasil pekerjaan kita. Jadi saya garis bawahi deh gitu ya, outline itu menunjukkan tadi tuh urutan berpikirnya kita yang runut gitu dan jelas, dan ketika orang nanti membaca tulisannya ketika komplit dapat informasi yang maksimal. Nah, ketika sudah diurutkan poin-poinnya, maka mudah-mudahan proses menulisnya jadi lebih enak, ya, lebih mudah. Nah, ini ada apa? Value-nya katanya si outline itu, iyalah dia akan membantu untuk proses penulisan, membantu untuk menuangkan ide-ide kita berurut tadi, gitu ya. Dan seterusnya bisa dilihat di sini. Construct an order overview of your writing tuh. Ya memang itu gitu ya. Kalau udah baca tulisannya, saya kadang-kadang nggak lihat di mana urutannya barangkali ya. Tapi ketika masih dalam bentuk outline, jangan-jangan lebih terlihat gitu ya urutannya. Baik, ini adalah sekedar informasi tentang outline yang mudah-mudahan itu menjadi penyemangat kita untuk membuat outline-nya sebelum mulai menulis. Tahapannya gitu ya. Tahapannya tadi kita ingin nulis ini untuk apa gitu. Kalau memang untuk proposal, untuk paper, kemudian audiensnya siapa, kemudian sesudah itu baru develop tulisannya gitu ya. Kemudian ini adalah tahapan yang harusnya kita ikuti mudah-mudahan gitu ya, untuk bisa mulai menulisnya. Brainstorming tentu saja ya. Dari awal pasti brainstorming terus gitu. Bahkan sampai ketika selesai tulisan, brainstorming pasti tetap ada untuk terus mempertajam tulisan kita. Kemudian summarize the question gitu. Jadi problemnya apa saja sih yang belum terjawab nih? Oh iya ya, kenapa ini naiknya logaritmik ya? Itu kan satu pertanyaan yang harus kita jelaskan. Nah, itu hal-hal seperti itu gitu ya, kita list gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada tulisan kita nantinya. Kurvanya hasilnya logaritmik. Kenapa logaritmik ya? Itu. Lalu kalau dia logaritmik berapa
konstanta logaritmiknya nih, gitu misalnya. Ya, itu kan harus diselesaikan. Key point saya biasanya tulis tuh. Key point-nya justru langsung saya letakkan di masing-masing paragraf udah deh. Paragraf ini cerita key point-nya tak 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 tak. Paragraf ini key point-nya tak 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 gitu. Yang mudah-mudahan key point itu berurutan juga. Jadi saya akan cerita tentang kenapa kurvanya logaritmik, di bawahnya paragraf begitu, di bawahnya paragraf keduanya misalnya kenapa berapa konstanta logaritmiknya, bagaimana menghitungnya, nilai itu menunjukkan apa, misalnya gitu. Diwakili oleh si key point, ya. Kemudian diorganisasikan memang itu agar urutannya lebih rapi gitu ya. Kalau saya agak rapi ya, saya nulis satu manuskrip nih, saya taruh di satu folder gitu. Kemudian saya pisahkan biasanya antara data dengan tulisan gitu. Data, maksudnya data saya masih dalam bentuk misalnya kurva-kurva yang masih diolah dengan origin misalnya gitu ya. Terus gambar-gambarnya kalau udah jadi baru saya pindahkan ke manuskrip. Saya pindahkan dengan nama file misal gambar 1, gambar 2, gambar 3 atau 1A, 1B, 2, 3, 3A, 3B, 3C gitu. Jadi nanti begitu ingin diletakkan di tulisan lebih mudah. Biasa kan gitu ya. Gambarnya dalam file tersendiri gitu. Jangan langsung nempel di manuskripnya. Gitu, karena itu biasanya juga menunjukkan kualitas gambarnya nanti. Kemudian diatur tulisannya. Biasanya ini nanti saya akan cerita nih sebenarnya bahwa menulis itu memang harusnya dimulai dari sesuatu yang umum sampai terus mengkerucut pekerjaan kita yang lebih jauh, yang lebih tajam gitu ya. Memang harusnya seperti itu. Mulai dengan yang umum terus mendetil. Lalu beberapa hal di bawahnya bisa dibaca di sini ya. Nah itu panduan untuk mulai menulis outline-nya. Oke, saya lanjutkan. Ini formatnya gitu ya secara umum. Formatnya saya rasa sih kita lebih cenderung melihat yang ini gitu ya. Lebih cenderung melihat yang ini adalah format untuk jurnal. Yang harusnya nanti sebagai mahasiswa biasanya selain menulis skripsi, tesis maupun disertasi, si mahasiswa diminta untuk menulis ringkasannya. Kalau yang S1. Tapi kalau yang pasca S2 maupun S3 harus ditulis benar-benar bukan ringkasan tapi berbentuk jurnal gitu yang siap untuk di-submit dan publish. Kalau yang S1 hanya sekedar siap saja, sekedar jadi saja terus nanti dipoles lagi baru disubmit. Kalau yang pasca kan harus sudah submit malah ya. Nah, urutannya begini nih gitu ya. Di atas tentu saja sering kita baca kalau di paper-paper ya judul dan abstrak. Tentu di bawahnya ada afiliasi gitu ya. Lalu isinya sendiri seperti ini, ada introduction, kemudian teori saya rasa bisa ya bisa tidak gitu ya. Biasanya ini embedded di introduction gitu. Jadi jangan jadi sebuah subbab sendiri teori ya. Saya jarang sekali baca paper yang ada teorinya. Lalu masuk ke eksperimen, result and discussion pun kadang-kadang dijadikan satu, judulnya result and discussion, konklusi. Terakhir ada acknowledgement dan referensi. Ini urutannya, nanti pertemuan berikutnya kita akan detilkan ini nih. Gitu. Pertemuan yang akan datang, kita akan detilkan ini, lalu kita lihat yang mana tantangan yang paling berat gitu ya dari ketiganya. Dari semua yang ada di sini. Poin-poin ini yang paling susah yang mana ya gitu ya. Yang paling gampang yang mana ya gitu. Nah ini kalau report, kalau case study, kalau laboratorium report seperti ini, saya rasa kita fokusnya yang ini saja deh. Gitu. Ya. Baik, sampai di sini ada mau tanya?
Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sepertinya saya skip yang ini saja karena ini untuk formatnya gitu ya. Nanti saya kasih contoh yang langsung deh. Nah, formatnya saya rasa untuk mahasiswa entah itu S1, S2, maupun S3, kita akan harus menulis ini ya dalam waktu dekat. Ini laboratory report sering gitu ya. Research report saya rasa ini akan menjadi laporan tugas akhir kita. Kemudian ringkasan dari research report adalah paper atau jurnal. Atau bisa jadi bagian-bagian dari research report itu menjadi paper atau jurnal yang terpisah-pisah gitu. Saya rasa proposal formatnya kita mengacu ke SK-nya UI saja ya. Nanti saya tampilkan deh SK yang dimiliki oleh UI. Saya skip saja bagian-bagian ini karena nanti saya akan diskusikan pada bagian yang akan datang. Jadi secara keseluruhan sebenarnya dalam sebuah tulisan ilmiah itu isinya ini gitu. Ada judul, abstract, introduction, method, result, discussion. Biasanya result and discussion dijadikan satu, konklusi, referensi. Ini plus acknowledgement tadi ya. Ini adalah bagian yang komplit dari sebuah paper misalnya gitu. Saya tanya deh sama teman-teman di sini, dari bagian-bagian ini yang paling mudah yang mana? Ayo. Yang paling mudah menurut teman-teman semua, yang paling mudah yang mana? Judul Pak, atau introduction Pak misalnya. Yang mana yang paling mudah? Ayo. Result Pak. Iya ya, result paling mudah ya. Oke. Result and discussion gitu ya. Result and discussion itu biasanya dijadi satu. Ada lagi yang beda pendapat, yang bagian yang paling mudah. Ini hanya pertanyaan pancingan saja karena detailnya akan kita diskusikan pekan depan gitu. Bagian-bagian ini. Lalu mungkin mudah-mudahan nanti bisa terjawab. Oh iya ya, yang paling mudah ternyata result ya gitu ya. Atau yang lain nanti kita bisa detailkan deh. Semua setuju ya result ya. Oke. Saya rasa result itu salah satu bagian yang sulit ya. Tapi yang paling mudah adalah metode kalau saya bilang gitu. Metode itu adalah yang kita sudah kerjakan. Kalau result kita masih harus baca paper orang, harus fitting dulu, harus cari-cari referensi yang lain yang menyatakan hasil dari ini. Itu mungkin bisa masuk ke discussion ya, tapi ada pekerjaan yang dilakukan. Tapi metode itu kan hanya menceritakan pekerjaan kita saja ya. Belum selesai tulisannya pun metode udah jadi, jangan-jangan gitu ya. Karena itu adalah pekerjaan kita gitu. Saya pun kalau menulis paper, saya mulai dengan metode agar saya semangat gitu. Metodenya udah ada lah. Setidaknya udah ada gitu. Judul kan memang masih banyak berubah. Judul kan bisa. Kalau Pak paper ya, judul itu bisa diambil dari skripsinya, dari proposalnya. Tapi metode itu menurut saya yang paling mudah. Kalau yang paling susah apa? Tapi nanti deh, bukan berarti jawaban saya benar, tapi nanti saya akan buktikan bahwa metode itu yang paling mudah nanti pada saat kita diskusi detail ini. Yang paling sulit apa kira-kira? Kalau saya discussion Pak. Oke ya, memang sebagian akan mengatakan discussion paling sulit ya. Kalau saya yang paling sulit adalah introduction gitu. Introduction itu nanti kita akan detailkan. Dulu waktu saya kuliah, profesor saya bilang, kalau kamu sudah bisa menulis introduction yang bagus, maka kamu sudah boleh menjadi doktor, katanya gitu ya. Jadi introduction itu adalah bagian yang paling sulit karena di bagian introduction itu kita harus banyak baca paper orang gitu.
Bayangkan ya, saya harus membaca bisa jadi 40 paper yang harus saya pahami misalnya. Satu paper itu sehari, mungkin lebih dari sehari saya pahami gitu ya. Nah, saya ya kebetulan, saya harus baca apa sih ini maksudnya gitu ya. Cari-cari referensinya dia macam-macam deh. Nanti kita detailkan ya. Untuk saya, introduction adalah yang paling berat. Discussion berat juga. Saya juga setuju discussion itu berat karena kita ingin dapat ada apa sih di belakang ini gitu ya di discussionnya tuh. Oke, saya ingin tampilkan contoh outline yang saya buat ya. Bentar, saya izin stop share screen dulu. Tapi sebelum sampai sana barangkali kita bisa lihat SK rektor ya tentang penulisan skripsi kemarin kalau nggak salah sudah ada yang tanya Pak formatnya kayak apa sih Pak? Cepat-cepat nulis nih katanya gitu. Oke, ini filenya bisa saya berikan nanti kalau mau atau di chat di sini bisa saya taruh aja di itu ya di MS Team ya nanti bisa diambil. Bentar saya lihat ya. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat ya rektornya. Itu pedoman teknis penulisan tugas akhir mahasiswa UI. Ini 2017 saya belum tahu apakah ada yang baru. Nanti tolong dikonfirmasi ke Prodi ya. Ini tahun 2017. Ini resmi SK rektornya itu ya. Dari Pak Anies. Mungkin yang baru rektor baru sudah. Nah, ada banyak beritanya di sini tapi kita langsung aja ke itunya ya apa? Template-nya gitu. Penulisan tugas akhir. Format penulisan tugas akhir. Aja ke format. Ini ya. Ini adalah formatnya. Jadi mau itu skripsi, mau itu tesis, mau itu disertasi ya isinya seperti ini tinggal diganti saja kalau dia tesis ya tesis, kalau dia skripsi disertasi ya dirubah. Ini formatnya, sayangnya dia tidak dalam itu ya, dia dalam Word ya. Kalau dalam Word kan enak tinggal ganti aja langsung. Kalau PDF tulis lagi nih. Ya. Lalu ada judul, kemudian asal mahasiswanya di mana, sampai ke prodinya gitu ya, sampai ke prodinya. Kemudian pernyataan orisinalnya di sini, pengesahan, standar deh gitu ya. Pengesahan, kemudian halaman pengesahannya, penguji. Nah, ini kata pengantar, sama ya, semuanya sama, tinggal diikuti saja nanti. Terus juga ada abstrak, biasanya abstrak juga ada 2, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Oh iya, ada 2. Kecepatan ya. Nah, ini isinya nanti. Tuh. Isinya tuh sama ya, hampir sama ya dengan yang ada di layar terakhir tadi. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Jadi, menurut saya yang lumayan harus banyak dikerjakan sekarang ini adalah bagian dari tinjauan pustaka. Menurut saya ketika orang mulai melakukan penelitian, kalau saya akan minta mahasiswa saya untuk baca paper, baca, buat summary-nya gitu. Tapi tercatat gitu ya, sampaikan ke saya, presentasikan. Nah, itu sebenarnya mencicil ini nih gitu. Mencicil bagian tinjauan pustaka. Sorry kalau kecil. Mencicil bagian tinjauan pustaka ini gitu. Karena ini nanti akan banyak pekerjaan orang lain yang kita baca dan kita tampilkan di situ gitu. Dan jangan buku ya, jangan definisi-definisi yang ditulis gitu. Itu saya agak kecewa tuh kalau isinya definisi-definisi.
pada saat kita mengisi tinjauan pustaka, apalagi mahasiswa pasca, ya harusnya di tinjauan pustaka itu lebih banyak tadi paper-paper orang lain, pekerjaan-pekerjaan orang lain yang berkaitan dengan pekerjaan kita gitu, sehingga orang akan lihat, oh berarti si mahasiswa ini sudah memetakan pekerjaan dia ada di mana gitu, mengisi kekosongan pekerjaan orang lain. Karena dia sudah tahu pekerjaan orang lain dan dia dianggap tahu juga kekosongannya di mana kan begitu. Kalau pasca kan memang harusnya ada ide baru yang mengisi kekosongan itu. Nah itu di bab 2. Jadi saya rasa kita bisa cicil ini dengan cara baca paper dari sekarang. Dengan cara hubungi dosen pembimbing, kemudian mulai biasanya pembimbingnya minta untuk coba deh kita diskusi apa yang mau dikerjakan. Besoknya coba cari paper ini. Besoknya paper itu ada referensinya, coba cari lagi referensinya. Terus begitu. Bisa sampai 10 kali pertemuan, mudah-mudahan itu sudah cukup untuk menjadi bahan mengisi bagian ini gitu ya. Entah itu di proposal, entah itu nanti jadi skripsinya, tugas akhirnya, tesis misalnya. Bagian ini ya, ini bisa dicicil. Kemudian ada metode penelitiannya. Ini dibangun sepanjang diskusi tadi dengan dosen pembimbingnya dan akhirnya ketemu metode yang kita kerjakan. Pembahasan memang akhirnya jadi lumayan berat ya. Kalau di tadi discussion gitu ya, nah itu ada di sini. Nah ini formatnya nanti bisa diikuti, saya akan berikan di MS Team agar apa mudah kamu akses. Kemudian ini ada daftar gambar, ada apa penulisan kutipan saya nggak tahu. Ini metodenya kali gitu ya. Nah itu urutannya ya, apa formatnya. Ada yang mau ditanya sebelum saya berikan contoh outline yang saya buat? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sedikit saya coba kasih lihat contoh outline. Enaknya share-nya share screen deh. Oh, share screen di situ. Bentar ya. Oke. Ini tulisan saya yang sampai sekarang saya belum tuntaskan. Bukan instrumentasi sih ya, nggak apa-apa ya. Jadi saya membuat material manganit perovskite, manganit ya perovskite di doping dengan potasium gitu. Ini adalah penulisnya ada Pak Budi Kurniawan, kemudian beberapa mahasiswa dan satu mahasiswa saya yang sekarang sedang ada di Korea yang ini ya. Mbak Imah gitu. Dulu S1-nya saya menguji, pembimbingnya Pak Dede. Saya nguji, kemudian habis nguji sidang nih kok pekerjaannya mirip dengan pekerjaan saya dulu gitu. Terus kita ngobrol-ngobrol berapa kali. Ya udah kamu coba ya kuliah di Korea ya, masih ke profesor saya. Saya kirim email ke profesor minta boleh nggak mahasiswa saya kuliah di sana. Terus ya boleh. Akhirnya sekarang dia ngambil S3 di sana. Dari S1 gitu. Padahal saya mintanya S2 aja, tapi profesor nyuruhnya sampai S3. Sekarang dia udah tahun kedua kalau saya tidak salah di sana. Nah ini introduction-nya. Saya sebenarnya tidak akan cerita introduction-nya karena ini sudah saya mulai. Tapi kan tadi saya janjinya outline gitu ya. Gini nih yang saya maksud dengan outline dalam hal ini. Mudah-mudahan jadi
Yang belum saya tuntaskan, kalau metode itu tadi kan eksperimen gitu ya. Di metode atau eksperimen itu saya bisa langsung tulis karena itu adalah pekerjaan saya gitu ya. Tulis, tapi yang belum tuntas adalah result and discussion gitu. Yang biasanya saya kerjakan adalah meletakkan gambar-gambar nih. Gambar 1, gambar 2, terus gitu saya letakkan urutan gitu. Bentar ya, gambarnya itu ada di belakang. Ini adalah gambar satunya, saya mulai dengan pengujian XRD dan hasilnya. Kemudian gambar 2-nya tentang pengujian SM. Terus ada beberapa informasi tentang hasil XRD-nya, tabel-tabelnya. Lalu gambar 3. Oh, tadi 1A, 2A, 1A, 1B gitu ya. Ini gambar 2-nya. Pengukuran yang lain. Gambar 3-nya pengukuran yang lain. Ini gambar 4-nya. Jadi gambar itu sebenarnya berurut ceritanya. Jadi saya mulai dengan mengukur, maaf ya kalau saya balik lagi. Jadi saya mulai dengan mengukur XRD-nya untuk melihat XRD itu kan struktur gitu. Jadi tulis saja XRD result, SEM, terus gambar strukturnya, tabel-tabel hasil pengukurannya. Terus saya harus cerita tuh bahwa dia ortorombik. Nanti saya harus cari nih ortorombik itu apa sih gitu ya, bla 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 bla. Lalu bagaimana dikaitkan dengan ukuran kristalatnya gitu. Partikel size-nya kan juga termodifikasi, bisa dilihat dari SEM. Seperti apa sih modifikasinya, apa pengaruhnya. Nah, ini isi dari result and discussion. Mbak Cherry tadi bilang discussion yang sulit gitu. Kalau saya begini Mbak, saya akan mulai dengan deskripsi dari hasil saya dulu. Deskripsi ya, jadi beda dengan analisisnya gitu. Saya biasanya jadi isinya tuh 2 paragraf, 1 deskripsi, 1 analisis dalam 1 gambar tadi. Figur 1 saya cerita gambar XRD dan SEM misalnya. XRD yang tadi terus gambar foto elektron mikroskopnya. Saya deskripsikan di paragraf pertama. Deskripsi itu ya apa adanya di gambar itu saya cerita gitu. Deskripsi kan gitu ya. Paragraf deskripsi ya dulu waktu masih SMP pernah belajar. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menceritakan, mendeskripsikan gitu sesuatu. Kebenaran saya deskripsikan aja. Kurvanya, puncaknya ada di mana, kemudian ukurannya seperti apa, kristalnya misalnya seperti itu. Itu paragraf 1, paragraf 2 baru mungkin yang agak susah. Discussion-nya gitu ya. Risalnya sih sampaikan aja risalnya. Discussion-nya yang susah. Maka saya harus mencari paper orang lain yang mencerita tentang, iya ya, kenapa kalau saya doping kak, kok ukuran crystallite-nya jadi berkurang ya? Cari. Tuh. Mereka bilang apa sih gitu ya. Itu 1. Terus gambar 2, sama saya punya kurva empty curve. Nah ini saya deskripsikan dulu. Nah ini poin-poin yang akan saya detilkan gitu. Udah ditulis tuh poin-poinnya tadi kan katanya gitu ya. Poin-poinnya tulis saya dulu nih. Ketemu ide poin apa, tulis dulu sini. Terus nanti harus kita deskripsikan jadi 2 atau 1 sampai 2 paragraf lah per gambar. Gitu. Nah isi pelan-pelan ini yang mungkin tadi, sit and think tadi gitu ya. Yang butuh mood untuk mentuntaskannya. Saya ini terakhir mengerjakannya mungkin 1,5 tahun yang lalu, sampai sekarang belum bertambah. Itu mungkin menunjukkan saya malas Pak Jatini gitu. Iya, saya akui dah, berat gitu ya. Oke, ini 0,4 saya biasanya kalau kasih nama file 0,4 di kondisi final ya saya tulis 1 nanti. Jadi kalau udah 0,9 udah mau jadi nih gitu. Saya tampilkan setelah saya sit and think gitu ya, tambah sedikit menjadi 0,45 sekarang misalnya. 0,45 judulnya sudah berubah setidaknya gitu. Setelah saya diskusi dengan tim, judulnya berubah. Kemudian sudah mulai ada tuh result and discussion-nya. Gitu. Seperti ini. Cerita tadi kan saya ingin bilang saya ingin cerita tentang XRD, udah saya cerita XRD. Sorry, saya perbesar. Tadi kan gitu ya katanya mau cerita tentang XRD, saya cerita tentang ini masih
beneran ini nih deskripsi nih, belum discussion-nya gitu. Saya hanya cerita aja deh hasil saya seperti itu dulu. Biar semangat aja saya ngelihatnya udah mulai lumayan terisi. Ini sudah mulai ada analisisnya, sudah mulai diskusinya ada. Karena saya sudah menampilkan referensi-referensi orang lain misalnya gitu. Nah itu tambahan-tambahan yang saya kerjakan terkait tadi gitu ya, urutannya. Nah ini tetap jangan hilang gitu, ini tetap ada di sini agar saya bisa tahu oh saya yang belum ya ini. Begitu kira-kira apa yang saya lakukan, mudah-mudahan menjadi sedikit mencerahkan ya, dan juga memicu teman-teman semua untuk mulai menulis, bergerak ya setidaknya. Kalau saya sih setidaknya mulai baca-baca deh. Nanti kita akan lihat bagaimana masing-masing bagian ini didetailkan pada pertemuan berikutnya, agar kita bisa lebih semangat lagi untuk mulai menulis. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Pak. Nah. Untuk sitasi itu kita ada batasnya nggak sih, Pak? Misalnya, di bagian discussion itu kita nggak boleh sitasi atau di abstrak doang yang nggak boleh apa gimana gitu, Pak. Terus satu lagi, Pak, untuk grammar kita pakai past tense semua atau simple, Pak? Makasih, Pak. Oke, baik. Kalau sitasi memang di abstrak harusnya tidak ada ya. Nggak boleh beneran gitu. Nanti sih kita akan detikkan abstrak itu isinya apa, terus apa yang boleh apa tidak. Jadi tidak boleh ada abstrak sebenarnya bukan sebenarnya iya memang tidak boleh ada abstrak. Kalau di introduction banyak biasanya sitasi gitu. Jadi sebagian besar sitasi itu ada di introduction, kemudian metode kadang-kadang juga ada sitasi ya, karena terkadang kan kita akan katakan detailnya ada di paper ini misalnya gitu ya. Kadang-kadang kita mengatakan begitu. Nah, kalau kita kalau jumlahnya tidak ada batasannya ya, jumlahnya harus berapa tentu saja. Yang dibatasi adalah posisinya ada. Kalau discussion itu saya rasa boleh kita meletakkan sitasi. Misalnya kita dapatkan tadi ya, dengan memperbesar K misalnya saya ya, ternyata saya dapatkan butirannya itu bertambah kecil. Dan ini disebabkan oleh misalnya tukar posisinya K dengan material yang lain. Saya boleh katakan sitasinya dari mana gitu misalnya. Itu boleh begitu. Jadi apa yang kita sampaikan sebenarnya juga udah pernah disampaikan oleh orang lain yang hasilnya sama. Kalau di discussion boleh kita meletakkan sitasi. Konklusi tidak boleh gitu ya. Begitu Mbak Cherry, mudah-mudahan menjawab bagaimana sitasi diletakkannya. Lalu pertanyaan kedua, mohon maaf saya tadi terlewat belum apa? Pertanyaan yang keduanya? Grammar, Pak. Oh iya, iya benar-benar. Si grammar ya. Kalau saya mau pakainya past tense atau present tense gitu ya. Kalau yang memang hasilnya bersifat umum, saya nyatakannya dalam present tense. Tapi kalau metode, misalnya ya, metode kan itu dilakukan ya, saya akan past tense dan biasanya passive voice, passive voice ya, pasif bukan aktif jadi. Saya tidak akan I measure the structure by using XRD misalnya. Saya tidak akan tulis itu, tapi saya akan tulisnya XRD, structure has been measured by using XRD misalnya gitu. Pasif kan itu. Jadi nggak pernah ada kata I atau we aja jarang gitu ya. We measure structure. Lebih enak
a structure has been observed by using XRD gitu, daripada we observe XRD, we observe structure by using XRD. Begitu Mbak Cherry. Jadi past atau present tense itu past tense biasanya ya dikaitkan dengan pekerjaan yang sudah kita kerjakan di metode misalnya gitu ya. Tapi kalau bicara discussion, bisa cara result, saya rasa present tense. Gitu. Ya, yang juga mesti diperhatikan harusnya pasif ya, daripada aktif. Jadi lebih menonjolkan pekerjaannya daripada we-nya gitu, daripada I-nya gitu. Bukan si person yang mengerjakannya, tapi pekerjaan yang diutamakan. Begitu Mbak Cherry. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah untuk bisa lebih familiar dengan itu, enaknya sih memang lebih sering baca deh ya, baca-baca paper tuh lama-lama dapat idenya, oh iya ya paper-paper kok ternyata lebih banyak pasif ya. Nggak ada dia tulis I measure gitu, I observe gitu, nggak ada. Paper yang bagus tapi ya, yang papernya yang memang bereputasi. Begitu mudah-mudahan menjawab. Ada lagi yang ingin ditanyakan silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sepertinya kita sudah sampai di akhir perkuliahan kita. Kita sudah, kalau saya boleh buat summary-nya, kita sudah bisa lihat bagaimana tahapan untuk menulis dengan tadi ya, membuat outline. Outline-nya harus seperti apa, gimana pentingnya, sudah kita diskusikan. Kemudian contoh formatnya sesuai dengan SK Rektor UI juga sudah ditampilkan. Walaupun barangkali ada revisinya, silakan dicari. Itu tadi adalah versi tahun 2017. Kalau memang ada yang terbaru, mohon maaf saya tidak atau belum saya temukan. Kemudian tadi juga kita sudah lihat contoh beberapa outline yang saya coba buat. Minggu depan kita akan detilkan tadi tuh komponen-komponen tulisannya ya. Nah ini satu persatu, lalu nanti akan kita lihat yang mana yang paling susah, yang mana yang paling mudah. Plus kita akan lihat beberapa contoh paper barangkali agar memudahkan lagi sebagai pembandingnya. Oke, kalau begitu saya tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak, makasih Pak. Terima kasih. Pagi Pak.